Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kajian kita melanjutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hikmah pertama dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang hikmah pertama itu adalah hikmah tarqiyah imaniyah, peningkatan keimanan. Selanjutnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini bisa kita ambil hikmah yang kedua, yaitu tarqiyah ilmiyah, peningkatan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina, supaya kami beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat kami, dari tanda-tanda kebesaran kami. Artinya tujuan Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena mau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Yang pertama, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung. Gunung adalah ayat-ayat Allah. Allah menciptakan, mentakdirkan laut. Laut adalah ayat-ayat Allah. Allah menciptakan matahari. Matahari adalah ayat-ayat Allah. Allah ciptakan bulan, ciptakan bintang. Bulan dan bintang adalah ayat-ayat Allah. Termasuk fenomena yang terjadi di alam raya ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia, kita sebagai orang yang beriman harus membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Artinya apa? Ketika kita membaca fenomena alam, berarti kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang terjadi, apa yang ada di alam raya ini, hakikatnya Allah terangkan di dalam ayat-ayat al-matslu, ayat-ayat yang dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain yang berada di alam raya ini, ada di dalam diri manusia. Bahwa manusia termasuk ayat-ayat Allah. Di dalam diri manusia, alat-alat yang ada di dalam diri manusia, perangkat yang menempel dalam diri manusia merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja, dalam diri kita ada yang namanya nafas. Setiap hari kita menghirup udara. Yang ini merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri manusia. Ketika manusia sadar bahwa apa yang ada di dalam diri manusia merupakan tanda kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah dalam diri manusia itu merupakan tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kita kedua tangan. Kenapa harus menghadap ke depan? Oh, ternyata di belakang sudah kuat tulang punggungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dua telinga kita dengan lembek sekali. Ini merupakan ciptaan yang sangat hebat sekali dan bermanfaat untuk manusia.
Bagaimana kalau ini kaku? Bagaimana kalau kedua tangan ini tidak menghadap ke depan? Ini tentunya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang dibaca, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada para sahabat, pada tabi'in, tabi'in, terus sampai kepada kita, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Kalau kita kaji dalam Al-Qur'an, hampir ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu hanya menerangkan alam raya dan manusia. Alam raya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat makro, besar sekali. Yang ada di dalam diri manusia adalah ayat-ayat yang kecil. Ini semua ada di dalam Al-Qur'an. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa kita ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memahami bahwa sebenarnya sangat penting ilmu pengetahuan, sangat penting pendidikan untuk manusia. Maka hikmah terhadap peristiwa Isra Mi'raj adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk kita semua. Syekh Ahmad Ibn Ruslan itu mengatakan dalam satu bait syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beraktivitas, beribadah bi ghairi ilmin, tapi tidak dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya, ibadahnya, aktivitasnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita melihat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah dengan mengambil hikmahnya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk diri kita. Imam Al-Ghazali membagi kewajiban ilmu yang harus kita pelajari menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bersifat fardu ain, dan yang kedua ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ilmu yang bersifat fardu ain adalah setiap orang, setiap individu muslim, baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, siapapun dia, harus mempelajari ilmu yang bersifat fardu ain. Apa ilmu yang bersifat fardu ain? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam kitabnya Kifayatul Azkiya, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzaqil qalba usqula. Wa ta'allaman, dan belajarlah kamu, ilman akan satu ilmu, yusahihu, yang mensahkan, yang membenarkan, ta'atan akan ketaatan. Pelajarilah ilmu yang dengan ilmu itu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benar. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan ketaatan, wa aqidatan, dan ilmu yang berkaitan dengan akidah, wa muzaqqil qalba usqula, dan ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang pertama yang harus dipelajari adalah ilmu yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi cara ibadahnya
tidak benar. Cara ibadahnya tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau cara ibadahnya sesuai dengan kemauan diri sendiri, maka amaliyah itu akan tertolak, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita sholat benar, kita wudhu benar, kita puasa benar, akidahnya juga benar. Apa yang tujuan kita melaksanakan sholat, tujuan kita melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus benar, harus yakin 100%. Kemudian ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu untuk membersihkan hati, agar hati itu kosong dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Nah, inilah ilmu yang wajib dipelajari oleh siapapun. Semenjak kecil dia harus diberi ilmu pengetahuan kaitannya dengan ibadah. Agar apa? Agar ketika dia melaksanakan sholat, agar dia ketika melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan benar, tauhidnya benar, akidahnya juga benar. Mulai dari kecil sampai kapan? Sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ilmu yang bersifat fardu kifayah adalah kompetensi diri. Setiap anak itu berbeda kompetensinya. Setiap anak berbeda keterampilannya. Ada anak yang senang dengan perbengkelan, ada anak yang senang dengan komputer, ada anak yang senang dengan menjahit, ada anak yang senang dengan bertani, ada anak yang senang dengan berdagang. Silahkan, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya, harus dipelajari. Karena ilmu yang bersifat fardu kifayah ini yang nantinya akan menunjang dia di dalam mencari rizki, yang akan menunjang dia ketika mencari harta benda, maka harus dikuasai. Baik ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah, dua-duanya harus benar-benar dikuasai, sehingga dia akan menjadi manusia-manusia yang baik, ibadahnya baik, keyakinannya baik, demikian juga dengan keterampilannya baik. Mudah-mudahan pembahasan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.